Halo Bu Monika, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Horenisa dengan NIM 12149222004. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya untuk asumsi usaha dagang untuk memenuhi nilai akuntansi keuangan menengah satu. Oke, seperti yang telah terlihat di layar, di sini saya berasumsi mendirikan pet shop dengan transaksi sebagai berikut. AS Pet Shop didirikan oleh Nyonya Safira Khairunisa pada tanggal 1 Oktober 2024. AS Pet Shop menjual pasir, makanan, dan kandang untuk Anabul. Laporan keuangan disusun setiap bulan, berikut transaksi pada bulan pertama atau Oktober. Tanggal 1 Oktober 2024, AS Pet Shop menerima kas sebesar 20 juta rupiah sebagai modal dari pemiliknya. Terus di tanggal 1 Oktober 2024, membeli komputer, meja, dan printer untuk keperluan pet shop dengan harga 9 juta rupiah dengan umur ekonomis 4 tahun. Tanggal 2 Oktober 2024, pembelian 20 pasir dan 25 makanan secara cash dengan harga 17.000 dan 18.000 rupiah. Tanggal 5 Oktober 2024 diterima uang tunai 500.000 rupiah dari penjualan pasir dengan HPP-nya 17.000 rupiah. Tanggal 9 Oktober 2024 diterima uang tunai dari penjualan 10 makanan sebesar 700.000 rupiah dengan HPP 18.000 rupiah. Tanggal 15 Oktober 2024 membayar 300.000 untuk pemasangan iklan di sosial media. Tanggal 16 Oktober 2024, pembelian 15 pasir dan 8 makanan ke PT Sumber Makmur secara kredit dengan harga 17.500 dan 18.500. Lalu tanggal 17 Oktober 2024, pembayaran sewa toko sebesar 500.000 rupiah. Lalu tanggal 17 Oktober 2024 diterima uang tunai dari penjualan 10 makanan sebesar 700.000 rupiah dengan HPP 18.174. Lalu di tanggal 21 Oktober 2024, penjualan tiga buah kandang secara cash dengan harga 100.000 rupiah per kandang. Lalu tanggal 22 Oktober 2024, membayar WiFi atau internet sebesar 300.000 rupiah. Tanggal 23 Oktober 2024, penjualan 5 pasir dengan harga satuannya 50.000 rupiah. Lalu tanggal 24 Oktober 2024, membayar hutang ke PT Sumber Makmur sebesar 410.500 rupiah. Lalu tanggal 28 Oktober 2024 diterima uang tunai dari penjualan 10 makanan sebesar 700.000 rupiah. Lalu tanggal 29 Oktober 2024 membayar iuran sampah sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 30 Oktober membayar gaji karyawan sebesar 700.000 rupiah. Tanggal 30 Oktober 2024 penjualan satu kandang secara cash sebesar 100.000 rupiah. Lalu tanggal 31 Oktober 2024 penyusutan untuk equipment yang telah dibeli sebesar 187.500 rupiah. Di sini sudah ada kartu stok. Di sini saya menggunakan metode average perpetual untuk mendapatkan COGS-nya atau harga pokok penjualannya. Itu di sini untuk yang pasir di tanggal 2 Oktober menjual 20 buah dengan harganya 17.000. Membeli 20 buah dengan harga 17.000, totalnya 340.000. Di balance-nya itu 20 buah dikali 17.000 sama dengan 340.000. Tanggal 5 Oktober menjual 10 buah dengan harga 50.000. Totalnya 500.000 rupiah. Dan balance-nya itu di 20 dikurang 10 untuk yang terjual, sisa 10 dikali 17.000 sama dengan 170.000. Terus tanggal 16 Oktober itu membeli 15 buah dengan harga 17.500, totalnya 262.500 sehingga balance-nya itu dapat 25 buah
dengan harganya 17.300 karena saya menggunakan average perpetual jadinya dicarinya nilai rata-rata. Dari mana 17.300-nya? Itu dari 432.500 dibagi dengan 25. 432.500 itu didapat dari 170 ditambah dengan 262.500 dapatnya ini 432.500 baru nanti dibagi dengan ini. Maka hasilnya adalah ini 17.300. Oke, lanjut untuk di tanggal 23 Oktober menjual kembali 5 unit atau 5 buah dengan harga 50.000, totalnya 250.000. Jadi balance-nya itu sisa 20 buah dengan harga 17.300, totalnya 346.000. Untuk stok makanan atau average perpetual, dengan metode average perpetual juga, di tanggal 2 Oktober membeli 25 buah, harga 18.000, total 450.000. Balance-nya karena tidak ada stok awal jadinya langsung masuk 25 harga 18.000 total 450.000. Tanggal 9 Oktober terjual 10 dengan harganya 70.000 total 700.000. Jadi balance-nya itu 25 dikurang 10 yang terjual sisa 15 harganya 18.000 total 270.000. Tanggal 16 Oktober 2024 membeli lagi 8 buah dengan harga 18.500 total 148.000. Balance-nya jadi 15 ditambah 8 jadi 23 buah dengan harga rata-ratanya itu 18.174 ya. Sama seperti yang tadi pasir itu didapat dari 418 dibagi dengan 23. 418 didapat dari 270 ditambah dengan 148. Tanggal 17 Oktober 2024 menjual 10 buah harga 70.000 total 700.000. Jadi sisanya itu 13 buah dengan harga 18.174 total 236.261 rupiah. Tanggal 28 Oktober menjual 10 buah lagi dengan harga 70.000 total 700.000. Berarti sisa 3 buah dengan harga 18.174 total 54.522. Untuk stok kandang sama menggunakan average perpetual juga, tanggal 18 Oktober membeli 20 unit atau 20 buah dengan harga 30.000. Eh, Totalnya 600.000. Jadi balance-nya langsung masuk 20 dikali 30.000 sampai dengan 600.000. Untuk tanggal 21 Oktober menjual 3 buah kandang seharga 100.000 rupiah, totalnya 300.000. Balance-nya 20 dikurang 3, sisa 17 dikali 30.000, total 510.000. Tanggal 30 Oktober 2024 menjual kembali 1 buah kandang dengan harga 100.000, total 100.000. Sisa 16 buah dengan harga 30.000, total 480.000. Lanjut untuk ini daftar aset tetapnya per Oktober 2024, yaitu ada laptop, ada meja, sama ada printer. Dengan umur ekonomis masing-masing 4 tahun, jumlah 1 tahun perolehannya Oktober 2024. Untuk laptop harga perolehannya adalah 5 juta, untuk meja harga perolehannya 2 juta, dan untuk printer harga perolehannya 2 juta. Jadi totalnya itu ada 9 juta rupiah. Untuk penyusutannya menggunakan straight line method atau garis lurus, hingga penyusutan per tahunnya itu didapat dari harga perolehan dibagi umur ekonomis, yaitu 5 juta dibagi 4 sama dengan 1.250. Untuk penyusutan per bulannya itu 104.167 untuk laptop. Sama untuk meja juga menggunakan straight line method. Untuk penyusutan per tahunnya didapat 500.000, untuk penyusutan per bulannya itu 41.667. Untuk printer juga sama, menggunakan straight line method.
Jadi penyusutan per tahunnya itu didapat Rp500.000, untuk penyusutan per bulannya itu Rp41.667. Langsung masuk ke General Journal. Untuk Oktober, di sini saya menggunakan metode perpetual. Jadi untuk purchase discount itu diganti menjadi merchandise inventory, dan pencatatan showcase-nya dicatat setiap terjadi penjualan atau sale. Oke, di tanggal 1 itu tadi mendapatkan uang untuk modal dari pemiliknya itu Rp20 juta. Jadi untuk cash di debit 20 juta dan owners capitalnya 20 juta di kredit. Terus di tanggal 1 juga tadi membeli equipment ya, sebesar Rp9 juta, yaitu berarti equipment di debit, tadi membelinya secara cash, jadinya cashnya di kredit Rp9 juta. Tadi di tanggal 2 Oktober itu pembelian 20 pasir dan 25 makanan secara cash dengan harga 17.000 dan 18.000. Ya, jadi tanggal 2 itu merchandise inventory di debit dengan pembelian secara cash itu di kreditnya cash sebesar 340.000, didapat dari 20 pasir dikali 17.000, harganya menjadi 340.000. Terus tadi membeli makanan juga, jadi merchandise inventory di debit, cashnya di kredit sebesar 450.000, didapat dari 18.000 dikali dengan 25. Tanggal 5 Oktober itu menerima uang 500.000 dari penjualan 10 pasir dengan HPP 17.000. Berarti harga jual pasirnya itu bisa kita lihat juga di stok. Di tanggal 5 penjualan pasirnya itu 10 dengan harganya itu 50.000. Ya, berarti tadi cashnya 500.000 didapat di debit karena cashnya bertambah. Dan sales revenue-nya juga bertambah, itu 500.000 di kredit. Karena menggunakan perpetual, jadinya COGS-nya dicatat di debit 170.000 dengan merchandise inventory-nya berkurang di kredit sebesar 170.000. Dari mana? Dari harga pokok penjualan yang bisa kita lihat dari kartu stok, ya, yaitu untuk harga pokok penjualannya atau HPP-nya itu di Rp17.000. Jadi 17.000 dikali 10 yaitu dapat 170.000. Untuk tanggal 9 terjadi transaksi lagi menerima uang tunai dari penjualan 10 makanan sebesar 700.000 dengan HPP 800.000. Tanggal 9 itu menjual makanan, berarti cashnya bertambah itu di debit sebesar 700.000, dengan sales revenue-nya bertambah juga itu 700.000 di kredit. Eh, untuk COGS-nya tadi APP-nya itu 18.000 dikali 10 dapat 180.000 itu di debit. Dan merchandise inventory-nya itu di kredit sebesar 18.000 dikali 10 atau 180.000. Tanggal 15 tadi membayar sewa iklan atau advertising expense, ya, beban iklan untuk iklan di sosial media sebesar 300.000 secara cash. Jadinya advertising expense-nya 300.000 di debit, cash-nya 300.000 di kredit. Oke, tanggal 16 Oktober itu tadi 16 Oktober pembelian 15 pasir dan 8 makanan ke PT Sumber Makmur secara kredit dengan harga 17.500 dan 18.500. Ya, jadi eh purchase-nya itu merchandise inventory-nya bertambah di debit itu tadi harganya untuk pasir itu 17.500 dikali 15 dapat 262.500 itu di debit dengan pembayaran secara kredit, sehingga kreditnya itu adalah account payable sebesar 262.500. Lalu untuk yang makanan sama merchandise inventory-nya di debit sebesar tadi dibeli 8 buah dengan harga 18.500,
mendapatkan hasil 148.000 di debit, untuk kreditnya sama di account payable 148.000. Lanjut di tanggal 17 Oktober, tadi membayar sewa itu 500.000 secara cash, jadinya rent expense-nya di debit sebesar 500.000 dan cash-nya di kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 17 Oktober mendapatkan cash, ya tanggal 17 Oktober diterima uang tunai dari penjualan 10 makanan sebesar 700.000 dengan HPP 18.174. Eh, Tanggal 17 cashnya bertambah di 700.000 dengan sales revenue-nya di kredit itu 700.000. Lalu COGS-nya itu didapat tadi HPP-nya 18.174 dikali dengan unit terjualnya itu 10 dengan merchandise inventory di kredit itu dengan hasil 181.740.000 rupiah. Kenapa di sini harga pokok penjualannya berubah? Karena jika kita lihat di stok, itu di tanggal 16 Oktober kita membeli ya 8 buah dengan harganya naik 18.500 karena menggunakan average perpetual, jadi kita mencari nilai rata-rata. Di sini didapat APP-nya itu 18.174, yaitu dari 418 tadi dibagi dengan 23 unit yang ada itu dapat 18.174 sehingga HPP-nya 18.174. Oke, lanjut di tanggal 18 itu pembelian 20 kandang dengan harga 30.000 secara kredit ke PT Sumber Makmur. Ya, jadi masuk ke merchandise inventory itu di debit sebesar 600.000 rupiah dan account payable sebesar 600.000 rupiah di kredit. Tanggal 21 itu eh, penjualan 3 buah kandang secara cash dengan harga 100.000 per kandang. Jadi cashnya di debit sebesar 300.000 rupiah dengan sales revenue-nya di kredit sebesar 300.000. Lalu COGS-nya di debit sebesar 90.000 dengan merchandise inventory-nya di kredit sebesar 90.000. 90.000 dari mana? Itu dari harga pokok penjualan. Bisa dilihat di kartu stoknya lagi. Untuk pembeliannya itu di harga pokok penjualannya itu di harga 30.000 karena tadi yang terjualnya 3 unit jadi 30.000 dikali 3 sama dengan 90.000. Ya, lanjut di tanggal 22 itu membayar WiFi sebesar 300.000. Di sini kita langsung masukin aja untuk WiFi-nya itu masuk ke beban utilities expense, itu sebesar 300.000 di debit dengan cash-nya sebesar 300.000 di kredit. Lanjut di tanggal 23 itu ada penjualan 5 pasir dengan harga satuannya 50.000. Oke, berarti tanggal 23 cashnya bertambah itu di debit sebesar 250.000 dari 50.000 dikali 5 dan sales revenue-nya itu 250.000 di kredit. Untuk COGS-nya itu di harga 17.300 dikali 5 buah mendapatkan 86.500 dengan merchandise inventory-nya di kredit 86.500. Ya, bisa dilihat juga di kartu stoknya untuk yang pasir karena di tanggal 16 Oktober terjadi penambahan unit atau buah sebesar 15 buah dengan harga 17.500 sehingga berubah lagi harga pokok penjualannya karena menggunakan average ya. Jadi mencari nilai rata-rata dari jumlah yang tersedia yaitu 25 buah. Didapatkan harga pokok penjualannya 17.300. Lalu di tanggal 24 Oktober membayar hutang ke PT Sumber Makmur sebesar 410.500.
Itu membayar hutangnya tadi account payable karena account payable-nya berkurang jadi di debit sebesar 410.500 dengan cash-nya berkurang di kredit 410.500. Lanjut di tanggal 28 itu diterima uang tunai dari penjualan makanan sebesar 700.000 rupiah untuk 10 makanan. Itu cash-nya bertambah di debit 700.000 rupiah. Sales revenue-nya di kredit sebesar 700.000 rupiah. COGS di debit sebesar 181.740 rupiah. Dengan merchandise inventory di kredit di 181.740 rupiah. Lanjut di tanggal 29 tadi membayar iuran sampah sebesar 100.000. Langsung masukin ke utilities expense-nya di debit sebesar 100.000 dan cash-nya di kredit sebesar 100.000. Untuk tanggal 30 tadi pembayaran gaji karyawan itu sebesar 700.000. Jadi salaries and wages expense di debit sebesar 700.000 dan cash-nya di kredit sebesar 700.000. Untuk tanggal 30 tadi terdapat penjualan satu kandang secara cash sebesar 100.000. Jadi langsung masuk di tanggal 30, cash-nya di debit sebesar 100.000, sales revenue-nya sebesar 100.000 di kredit, lalu COGS-nya di debit sebesar 30.000 dan merchandise inventory-nya 30.000. Ya, itu dari harga pokok penjualannya bisa dilihat di kartu stok. Lalu di sini udah di total balance di 37, 280, 980 sama ya balance. Lanjut masuk ke buku besar atau general ledger. Ya di sini untuk cash-nya tadi di tanggal 1 ya di tanggal 1 masuk 20 juta, balance-nya 20 juta. Terus tanggal 1 di J1 ini maksudnya jurnal satu ya eh, jurnal-jurnal atau jurnal awalnya itu keluar 9 juta rupiah tadi untuk membeli equipment sisa 11 juta. Tanggal 2 keluar 340.000 maka balance-nya 10.660. Di tanggal 2 juga sama eh, kredit atau keluar 450.000 berkurang jadi sisa 10.210.000. Lalu di tanggal 5 itu masuk lagi 500.000 di debit. Eh, jadi balance-nya itu 10.710.000. Lalu di tanggal 9 masuk lagi di debit 700.000. Totalnya 11.410.000. Lalu di tanggal 15 sama itu di kredit 300.000 sehingga balance-nya berkurang lagi 11.110.000. Lalu tanggal 17 itu berkurang lagi 500.000 jadi total 10.610.000. Em, Tanggal 17 nambah lagi 700.000 atau debit 700.000 total jadi 11.310.000. Tanggal 21 itu di debit 300.000 sehingga saldonya nambah menjadi 11.610.000. Tanggal 22 itu berkurang atau saldo di kredit sebesar 300.000 jadinya total 11.310.000. Tanggal 23 itu di debit sebesar 250.000 total di 11.560.000. Lanjut di tanggal 24 berkurang atau kredit 410.500 sisanya 11.149.500. Tanggal 28 itu di debit 700.000 jadinya total 11.849.500. Tanggal 29 itu di kredit 100.000 jadi total 11.749.500. Tanggal 30 itu di kredit 700.000
Totalnya 11.049.500 tambah di tanggal 37 di tanggal 30 di debit 100.000 jadi total total akhirnya 11.149.500 untuk cashnya. Lanjut untuk yang merchandise inventory, sama ya ini masih di jurnal awal karena di J1 atau J1 ini di tanggal 2, debit 340, balance-nya 340, tanggal 2, debit 450, balance yang bertambah menjadi 790.000, di tanggal 5, di kredit 170.000, berkurang menjadi balance-nya 620.000, di tanggal 9 di kredit lagi 180.000, balance-nya 440.000. Lalu di tanggal 16 eh, debit 262.500, balance-nya menjadi 702.500. Lalu tanggal 16 debit 148.000, balance-nya 850.500. Tanggal 17 di kredit 181.740, balance-nya jadi 668.760. Lalu tanggal 18 di debit 600.000, balance-nya jadi 1.268.760. Tanggal 21 di kredit 90.000, balance-nya jadi 1.178.760 rupiah. Lalu di tanggal 23 kredit lagi 68.500, balance-nya menjadi 1.092.260. Lalu tanggal 28 kredit di 181.740, balance-nya menjadi 910.520. Lalu di tanggal 30 di kredit 30.000, balance-nya menjadi 880.520 rupiah. Lanjut ya. Untuk equipment di tanggal 1 Oktober itu di debit 9 juta. Jadi balance-nya 9 juta rupiah. Ini untuk accumulated depreciation eh, itu nanti ada di adjusting entries atau jurnal penyesuaiannya. Lanjut dulu ke account payable atau di tanggal 16 ya masih di J1 ya di jurnal yang pertama atau jurnal awalnya itu di kredit 262.500, balance-nya 262.500. Tanggal 16 di kredit 148.000, balance-nya menjadi 410.500. Di tanggal 18 di kredit 600.000, balance-nya menjadi 1.010.500. Tanggal 24 membayar debitnya di 410.500, totalnya atau sisanya balance-nya di 600.000 rupiah. Untuk owners capitalnya tadi di tanggal 1 Oktober itu kredit 20 juta rupiah, jadi balance-nya di 20 juta rupiah. Lanjut ke sales revenue di tanggal 5 itu kredit 500.000 rupiah, balance 500 rupiah. Di tanggal 9 kreditnya 300.000 rupiah, di balance menjadi 1.200.000 rupiah. Di tanggal 17 kreditnya 300.000 rupiah, balance 1.900.000 rupiah. Di tanggal 21 kreditnya 300.000 rupiah, balance-nya 2.200.000 rupiah. Di tanggal 23 kreditnya 250.000 rupiah, balance-nya 2.450.000 rupiah. Di tanggal 28 kreditnya 700.000 rupiah, balance-nya di 3.150.000 rupiah. Di tanggal 30 Oktober kredit 100.000 rupiah, balance-nya menjadi 3.250.000 rupiah. Lanjut untuk COGS-nya di tanggal 5. COGS di tanggal 5 itu di debit 170.000, balance-nya menjadi 170.000. Di tanggal 9 debitnya 180.000, balance-nya jadi 350.000. Di tanggal 17 debitnya 181.740, balance-nya menjadi 531.740.
Di tanggal 21 debitnya 90.000, balance-nya 621.740. Di tanggal 23 balance-nya di debitnya 86.500, balance-nya 708.240. Di tanggal 28 debitnya 181.740, balance-nya di 889.980. Di tanggal 30 debitnya 30.000, balance-nya di 919.980. Lanjut untuk utilities expense-nya di tanggal 22 masih di jurnal awal J1, 300.000 di debit, balance-nya 300.000. Terus lalu di tanggal 29 itu debitnya 100.000, balance-nya jadi 400.000 rupiah. Untuk depreciation expense ini nanti ada di jurnal entries ya, atau adjusting entries. Nanti di posting karena ini J2, nanti akan saya jelaskan. Terus untuk rent expense-nya nih di tanggal 17 Oktober, ini di tanggal 17 Oktober itu sebesar debitnya 500.000, balance-nya 500.000 rupiah. Untuk salaries and wages expense itu di tanggal 30 Oktober, debitnya 700.000 rupiah, balance-nya di 700.000 rupiah. Untuk advertising expense-nya di tanggal 15 Oktober itu sama debitnya 300.000 rupiah, balance-nya 300.000 rupiah. Lanjut, dipasang lagi ke trial balance. Ya, di sini ada cash-nya tadi sesuai dengan general ledger atau buku besarnya itu didapatkan 11.149.500 itu ending akhirnya. Terus merchandise inventory-nya di 880.520. Lalu equipment-nya di 9 juta rupiah. Ini akun debit. Untuk akun payable-nya 600.000 rupiah ini di akun kredit. Owner's capital-nya 20 juta rupiah di kredit dan sales revenue-nya 3.250.000 rupiah di kredit. Terus cost of goods sold-nya itu 919.980 di debit. Utilities expense-nya itu 400.000 di debit. Rent expense-nya 500.000 di debit. Salaries and wages expense-nya 300.000 di debit. Dan advertising expense-nya 300.000 di debit. Sehingga totalnya ini sudah balance di 23.850.000. Lanjut untuk adjusting entries-nya itu tadi di tanggal 31 Oktober terdapat penyusutan untuk equipment yang telah dibeli sebesar 187.500. Tadi jika kita lihat ini untuk per bulannya tadi 104 167 untuk laptop, meja di 41.667, untuk printer juga di 41.667. Sehingga tadi di jumlah entries ketika kita jumlahkan itu mendapatkan 187.500, atau bisa kalau kita akumulasi atau kita total tadi di 9 juta dibagi 4 tahun dapat 2.250.000 dibagi 12 yaitu 187.500. Itu adalah journal 2 atau adjusting entries. Itu masuk ke general ledger lagi untuk kita posting di buku besar. Itu kita tambahin tadi si accumulated depreciation equipment itu di tanggal 31 Oktober. Di explanation-nya kita tulis untuk membedakan yaitu adjusting entries. Untuk ref-nya itu jangan lupa itu adalah J2 untuk memberitahu bahwa itu adalah adjusting entries, bukan di jurnal awal. Itu 187.500 di kredit, balance-nya 187.500. Jangan lupa, karena tadi udah kita posting accumulated depreciation-nya itu di kredit, untuk di debitnya itu adalah depreciation expense, equipment-nya itu menjadi beban kita. Sama di explanation-nya itu ditulis adjusting entry, untuk ref-nya sama J2 karena itu adjusting entry bukan jurnal awal. Jadi J2 di debit 187.500, jadi balance-nya di 187.500. Langsung kita masuk, kita posting lagi di adjusting trial balance. Ya, ini di adjusting trial balance. Adjusting trial balance. Nah, ini yang udah di
tambahkan sama, hanya ada penambahan di accumulated depreciation equipment itu di kredit sebesar 187.500 dan depreciation expense equipment-nya 187.500 di debit. Sehingga totalnya itu 24.037.500 ya. Ini sudah balance. Berarti kalau sudah balance, boleh lanjut ke income statement. Oke. Di sini income statement-nya tadi sales kita itu ada 3.250. Bisa dilihat juga di adjusting trial balance-nya. Sales revenue-nya ya atau sales-nya itu di 3.250. Cost of goods sold-nya 919.980. Bisa dilihat juga di trial balance-nya ya 919.980. Lalu dikurangkan mendapatkan gross profit-nya itu di 2.330.020 rupiah. Lanjut ke expense-nya ada selling expense ya yang berhubungan dengan penjualan, yaitu ada advertising expense karena tadi ada advertising expense itu sebesar 300.000. Lalu ke administrative expense, di sini ada salaries and wages expense. Eh, itu sebesar 700.000 rupiah. Lalu eh, rent expense-nya di 500.000 rupiah, utilities expense-nya di 400.000 rupiah, dan depreciation expense equipment-nya di 187.500 rupiah. Jadi totalnya administrasi administratif expense-nya itu 1.787.500 rupiah. Totalnya dari expense tersebut ya tadi selling dan administratif adalah 2.087.500 rupiah. Sehingga dikurangin dari gross profit, dikurang dengan expense-nya, dapat income before tax-nya itu 242.520 rupiah. Income tax-nya itu di 1.213 itu didapat dari 0,5%. Di sini sudah saya jelaskan income tax-nya untuk UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018 itu bisa sebesar 0,5%. Jadi saya mengambil income tax-nya di 0,5% atau income tax atau PPh yang untuk UMKM itu 0,5% itu didapat 1.213 sehingga net income-nya ada 241.307 rupiah. Masuk ke return earning statement. Oke, lanjut. Tadi untuk return earning statement-nya itu karena ini baru mulai, jadi return earning statement untuk 1 Oktober itu tidak ada. Tadi net income-nya di 241.307. Jadi totalnya 241.307. Untuk dividennya juga nggak ada, jadi 0. Jadi untuk return earning 31 Oktober itu adalah 241.307 rupiah. Lanjut di statement of financial position, itu ada aset, yaitu ada PPE, property, plant and equipment. Jadi kita karena hanya ada equipment aja itu di 9 juta dengan lesnya atau pengurangannya accumulated depreciation equipment itu 187.500. Jadi total PPE-nya itu 8.812.500. Lanjut ke current asset, itu ada merchandise inventory atau inventory, itu di 880.520. Lalu ada cash sebesar 11.149.500. Di total, dapat total current assetnya itu adalah 12.030.020 rupiah. Jadi dapat total aset itu dari jumlah PPE ditambah dengan jumlah current asset. Yaitu totalnya 20.842.520. Lanjut untuk equity-nya, karena rumus dasar dari akuntansi adalah
eh, aset sama dengan equity plus liabilities ya. Jadi jadi aset itu harus sama dengan equity ditambah liabilitiesnya. Jadi untuk equity-nya itu ada owner's capital itu 20 juta. Tadi returning yang sudah kita dapat ya tadi di 241.307 ya. Jadi totalnya untuk equity-nya itu 20 juta 241.307. Lanjut ke current liabilities, itu ada account payable, tadi 600 ribu rupiah, ada income tax payable-nya 1.213. Tadi dari di income statement ini, ya income tax ini itu karena belum dibayar, jadi itu menjadi payable atau hutang ya, 1.213. 1.213 jadi total liabilities-nya itu 601.213 rupiah. Jadi total equity and liabilities-nya itu adalah 20.842.520. Ya, ini berarti sudah balance ya karena di sini tadi di sini aset sama dengan equity tambah liability. Ya, jadinya ini sudah balance ya karena sama juga. Ya, baik, mungkin sekian penjelasan dari uh, usaha dagang saya, yaitu Ice Pet Shop. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.